Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Idris dari Ciledug. Saya mau bertanya. Yang pertama, kami pernah membaca buku yang di dalamnya begini. Jika Anda membaca walau anna Qur'anan sujirat bihil jibalu aw quti'at bihil ardu aw kulima bihil mauta walillahil amru jami'a sebanyak 7 kali. Lalu sebutkan nama wanita yang Anda cintai, maka wanita itu akan mencintai Anda. Pertanyaannya, bolehkah kita amalkan amalan tersebut? Yang pertanyaan nomor kedua, apa yang dimaksud dengan tawasul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang membaca ayat Al-Quran, macam-macam ayat, kadang-kadang diambil ayat ini, ayat itu. Niatnya adalah agar dicintai oleh seorang perempuan. Jawabannya adalah, kasihan benar tuh orang. Nasibnya. Kasihan ya. Wiridan. Lebih kasihan lagi gurunya itu. Ada orang datang ke saya memang, Buya saya minta ilmu mahabbah. Agar istri saya lengket sama saya. Saya bilang, saya kasih nanti. Saya lupa waktu itu. Saya kamar mandi begini begitu. Wah, ditunggu bener. Waktu di Karangjala. Wah, iya saya mau ngasih. Oh iya saya punya ilmu mahabbah. Minta ijazah. Saya ijazah. Ijazahnya adalah, mau dia bawa kertas sudah mau siap ditulis ini. Ijazahnya 1. Nanti kalau pulang ke rumah langsung senyum ke istri, assalamualaikum, cium keningnya. Kalau ente salah minta maaf, akhlak ente berubah yang baik ya. Kalau mau tidur, bukan ente yang istrimu tuh, ente nyelipun di istri ente ambil sandal ente, sandalnya istri. Ente yang baik sama istri. Bah, kok begitu? Iya, itu ilmu saya. Mau ke ilmu Quran tapi entenya kurang ajar terus, gimana bisa cinta? Al-Quran dibaca 1000 kali, ayat ini berapa kali tadi? Cuma 7 kali, 1000 kali aja kalau masih sama istri kurang adab, gimana istri bisa cinta? Itu keanehan, tidak begitu. Ada ilmu mahabbah dari Nabi. Kalau engkau pengen dicintai, 1 adalah akhlakmu yang mulia, maka Allah akan menggerakkan hati orang untuk mencintai. Dan masalah cinta jangan dihubungkan dengan urusan syahwat. Itu sudah enggak karu-karuan. Jadi setiap hari kasihan tuh bayangin perempuan itu. Ya Allah, semoga dia mencintaiku, ya Allah. Mencintaiku, ya Allah. Mencintaiku. Sampai jin setan ketawa ini. Orang kok aneh-aneh. Kalau doa itu yang begitu. Doa, ya Allah, kalau memang perempuan itu baik untuk saya, mudahkan untukku. Cuman banyak kiai yang ijazah seperti itu. Heran ya. Ya dari kiai itu. Kiainya sudah datang ke sini lah. Gitu. Kiai kalau ijazah amalan itu akhlak yang mulia. 7 kali ini. Lihat orangnya seperti apa. Nah kalau orangnya akhlaknya bandel begitu. Kadang-kadang ada dikerjain, ini kayaknya pinter nih. Ada orang bisa saja. Saya kasih doa. Baca doa ini ya. Tapi syaratnya. Kamu tidak boleh nginget doa ini waktu buang air. Ini kenyataan ini. Pokoknya kalau buang air, ingat doa ini keluar. Kalau ingat sebabnya menjadi tidak mujarab itu doa. Setiap hari datang ke kiai. Sakit perut. Kenapa? Ya namanya orang kesemaran gandong kan ingat terus apalagi waktu di WC. Ingat doa itu baru. Gimana? Ya sudah, jangan pakai doa-doa untuk itu, akhlak yang baik. Oh, mau di WC nongkrong ingat dia, baca keluar lagi. Ya mau dikerjain orang-orang begitu tuh. Yang minta mahabbah dikerjain. Cuman sudah rahasianya sudah disampaikan ini. Mestinya tadi ada orang datang ke saya kerjain. Pokoknya boleh baca doa ini waktu ingat, nggak boleh ingat doanya. Nggak boleh ingat dia waktu di WC. Ingat keluar lagi. Ingat keluar lagi 3 hari sakit perut. Dapok tuh orangnya. Jadi membaca Al-Quran boleh saja dengan niat apapun asalkan mulia. Misalnya baca Quran kul wallah 4 kali, 5 kali, 10 kali niat semoga derangkanku lancar. Boleh tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Tapi jangan untuk sarana untuk syahwat. Ini sudah nggak benar begitu. Membaca Al-Quran tapi yang ingat dia. Apa itu? Nah, bukan begitu pendidikan kita itu.
Kita dulu dapat ijazah macam-macam. Setiap orang kadang-kadang ngasih ijazah. Biar begini. Nanti tulisannya, nama ibunya. Tulis begini, nanti pendem ke sini. Kasih minyak Ja'faron. Minyak Ja'faronnya belinya di dia. Di kiainya. Harganya 25.000. Padahal kalau beli sendiri cuma 1.000. Kedua hasil. Ilmu perdukunan akhirnya ya. Jadi kita boleh membaca ayat Al-Quran. Kemudian bacaan kita niatkan untuk apa saja. Apa saja yang baik. Ya Allah, aku membaca ayat ini berapa kali tadi? Semoga kalau memang dia baik untuk saya, mudahkan ya Allah. Ini masih main Al-Quran. Tapi Al-Quran tujuannya adalah untuk syahwat. Belum lagi yang ketemu dukun-dukunan. Pakai ilmu. Gemak kipu. Jaran goyang. Menyusun mata kaji gemak kitu seperti kucodol lanang sebelah buan bumbu lemah bengkas sebelah gunung guntur sebelah jabang bayi ini bocah sing jenenge iki kenil-kenil malu aku. Ini ngomong jarang itu biasanya oleh urusan setan begitu. Ada yang di sini Buya para mantra-mantra ini jadi sudah tidak usah begitu-begitu. Kalau membaca Al-Quran niat minta kepada Allah. Ini itu yang mulai dari. Biasanya kalau sudah orang biasa begitu, Al-Quran hanya untuk pelet. Nanti pun akhirnya dia pengen, ya Allah, aku pengen punya doa, semoga orang cinta kepadaku semuanya. Biar orang pada datang ke, biar akhirnya alasannya bahasanya kadang, biar dakwah saya gampang. Dakwahnya Nabi sangat sederhana, akhlak yang mulia. Akidah iya, tapi dibarengi dengan akhlak sejajar. Memang kita boleh, ya Allah, jadikan orang mencintaiku, tapi karenamu ada. Doa-doa semacam itu. Tapi bukan dikhususkan si fulan, anaknya Pak Haji ini, ya Allah. Baik ya. Tidak seperti itu. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran, diniatkan apa saja. Ibu niat apa? Yang pengen nikah misalnya, baca tadi ayat apa? 1000 kali. Ya Allah, dengan bacaan ini, mudahkan urusan pernikahan saya. Bisa. Boleh semuanya. Namanya tawasul dengan amal soleh. Sama pertanyaan selanjutnya. Tawasul itu adalah ada dua. Yang pertama adalah at-tawasul bid-du'a. Yang kedua adalah doa bit-tawasul. Ini tolong dibedakan. Sebab ahli tawasul sendiri pun gak ngerti hal begini. Makanya sering dibetain orang bengong. Jadi kalau tawasul bid-du'a, itu kita datang kepada orang kiai, orang alim, suruh mendoakan kita. Tawasul kepada orang alim agar orang alim mendoakan kepada Allah. Agar mendoakan kita. Orang alim mendoakan kepada Allah. Ini diajarkan. Nabi sendiri pernah minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kita pun boleh. Ya kiai tolong doain saya. Namanya tawasul dengan doanya sang kiai. Tapi ada lagi doa dengan tawasul. Kita berdoa. Tapi dalam doa ini kita membawa selain Allah. Tapi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Hunayf, Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiy rahmati. Yang doa aku, ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maksudnya kita membawa. Jadi tawasul, doa dengan tawasul itu memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah dengan harapan akan dikabul. Tawasul dengan amal soleh, menghadap kepada Allah, amal soleh. Hadis Bukhari meriwayatkan orang yang terperangkap di dalam gua, dia punya amal baik. Minta kepada Allah, ya Allah, aku dulu pernah mau berzina. Dan di saat aku sudah mau berzina, aku tinggalkan karenamu. Maka demi itu semua, ya Allah, geserlah batu, digeser. Jadi menghadapnya kepada Allah, mengandalkan amal baik. Menghadap kepada Allah, mengandalkan Rasulullah. Menghadap kepada Allah, mengandalkan orang soleh. Jadi menghadapnya kepada Allah, membawa orang-orang. Ada memang ahli tawasul kadang-kadang nih. Ya tawasul maksudnya kita menjadikan orang-orang perantara. Itu dikritisi. Bagaimana perantara? Mereka akan ngomong, oh minta kepada Allah saja langsung bisa, kenapa perantara? Kayak menteri aja, kan gitu ya. Memang kita tawasul bukan masalah perantara-perantara kayak begitu. Kalau tawasul berdoa, iya, perantara, dan itu diajarkan. Maksudnya apa? Kita tidak minta langsung kepada Allah, tapi minta kepada orang, agar orang minta kepada Allah, karena orang itu orang soleh. Sayyidina Rasulullah minta Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu Sayyidina Umar mau haji, ya ukhayya asyrikni bidu'aik. Dalam riwayat, ya ukhayya la tansani bidu'aik. Wahai saudaraku Umar, kau akan haji, jangan lupa doain aku. Kita pun minta kepada orang, tolong doain saya. Doain saya. Doain saya. Ini tawasul
minta kepada Allah tapi lewat orang. Orangnya biar yang minta. Padahal kalau kita minta langsung bisa atau tidak? Bisa. Rasulullah minta langsung bisa atau tidak? Bisa. Tapi pendidikan dari Nabi SAW. Ini tawasul dengan doa. Tapi yang lain doa dengan tawasul, memohon kepada Allah. Tapi di dalam doa itu kita membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ini bukan perantara yang ini. Yang salah ini dipikir ini perantara. Makanya sebagian ahli tawasul kalau ditanya, Allah orang menjadikan Nabi perantara kok nggak boleh? Tawasul, doa di tawasul bukan perantara, bukan. Tidak menjadikan Nabi perantara, tapi membawa Nabi. Allahumma inni atawajjahu ilaika. Ya Allah, aku menghadap kepadamu binabika, dengan nabimu ya Allah. Akankah kau tolak ya Allah? Ini nabimu aku bawa binabika, nabi rahmati, dengan nabi rahmat. Ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan amal yang pernah aku lakukan. Aku pernah berbakti kepada orang tuaku ya Allah. Kabulkan hajat. Namanya menghadap kepada Allah dengan membawa. Namanya tawasul itu. Ini ya kadang-kadang ahli tawasul sendiri jelaskannya tidak begitu, makanya rancu. Orang yang ahli tawasul tidak membedakan antara tawasul bid-doa dengan doa bid-tawassul. Beda ya. Sehingga rancu. Orang yang anti tawasul mau antemi gedebak-gedebuk memang sebagian ahli tawasul ya seperti itu, salah mendefinisikan tawasul. Jelas ya? Minta kepada Allah, mintanya kepada Allah, membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Amal soleh. Orang soleh itu karena amalnya. Ada orang, kalau tawasul amal soleh jelas Imam Bukhari meriwayatkannya. Tawasul dengan orang soleh, siapa yang melarang? Orang itu dianggap, kita tawasul dengan Sunan Gunung Jati karena kesolehannya. Tidak ada orang tawasul dengan Abu Jahal sama Fir'aun. Tidak ada. Jadi sama sebetulnya kalau kita tawasul dengan Sunan Gunung Jati karena kesolehannya. Lagi-lagi kembali ke tawasul dengan amal soleh. Sebab tidak ada ketentuan dari Nabi bahasanya tawasul dengan amalmu sendiri enggak. Bisa dengan orang lain. Dan juga dicontohkan oleh Nabi, waktu ada orang buta, minta disembuhkan oleh Nabi, suruh ngambil air wudhu, sholat, kemudian berdoa, ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan nabimu, Nabi Muhammad. Tawasul membawa Nabi SAW. Maka namanya tawasul, doa di tawasul, doa yang di dalamnya adalah tawasul tadi, itu dari masa ke masa. Nggak pernah ada ingkar dari masa ke masa. Cuman muncul di abad ke-7, ada orang aneh mencoba mengingkari. Abad ke-7 Hijriah. Sebelumnya nggak ada masalah. Dari abad ke-7 mungkin ahli fitnah. Semakin gencar, sekarang semakin gencar. Ternyata saking gencarnya dikit-dikit diributkan. Tawasul bid'ah, tawasul syirik, tawasul ini. Bagaimana tawasul syirik ya Ustaz? Tawasul itu memohonnya kepada Allah. Membawa orang mulia, membawa Sunan Gunung Jati, membawa para wali songo. Dan ini adalah diajarkan Nabi SAW. Dan juga di dalam kitab Sahih Bukhari, di bab salat istisqa, tawasul kepada selain Nabi pun boleh. Karena di dalam hadis tersebut tawasulnya para sahabat Nabi dengan paman Nabi yang bernama Sayyidina Abbas. Mereka mengatakan ini tawasul berdoa. Ini adalah tawasul berdoa. Katanya apa? Ini datang kepada Sayyidina Abbas, minta didoakan. Datang kepada Sayyidina Abbas, minta doa. Oh tidak. Itu ceritanya bukan datang kepada Sayyidina Abbas minta didoakan. Tapi mintanya kepada Allah. Karena bunyi doanya disebutkan dalam hadis itu. Di doa disebutkan. Allahumma inna kunna. Disebutkan. Natawassalu binabiyika. Kami dulu pernah bertawassul dengan nabimu. Fataskina dan kau telah menyelamatkan kami. Wa inna dan sekarang kami ya Allah natawassalu bi ammi nabika. Sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu. Menghadapnya kepada siapa itu? Allah. Membawa siapa? Paman Nabi Muhammad. Jadi bukan minta kepada Sayyidina Abbas untuk berdoa. Tidak. Makanya ini juga kesalahan dari orang yang menyalahkan ahli tawassul. Itu ceritanya mintanya kepada Allah membawa Sayyidina Abbas. Karena khitabnya kepada Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ini bukan Abbas. Allahumma ini Allah ya Allah, dulu waktu Nabi hidup aku bertawassul kepada nabimu Nabi Muhammad. Dan bukan Nabi hidup saja, dulu aku bertawassul dengan nabimu Nabi Muhammad. Dan sekarang ya Allah, aku menghadap kepadamu tawassul dengan pamanmu Abbas. Fasqina dan berikan hujan kepada kami. Lalu mereka mengatakan, lah ini menunjukkan tawassul hanya boleh kepada orang hidup. Yang mati tidak boleh. Buktinya apa? Waktu Nabi Muhammad meninggal, orang pindah kepada Sayyidina Abbas yang hidup. Ini kepicikan pandang juga. Coba dicermati.
Tanyakan kepada orang yang ngomong tadi itu. Ini biasanya. Berarti tawasul kepada orang hidup boleh, kepada orang mati tidak boleh. Sekarang kami tanya. Kalau kita bertawasul kepada Nabi waktu Nabi hidup, itu bertawasul atas apa? Atas kemuliaan Nabi atau karena Nabi bisa memberi? Hah? Karena kemuliaan Nabi, bukan karena Nabi bisa memberi. Nabi tidak bisa memberi. Karena kemuliaan Nabi. Tapi kalau karena Nabi bisa memberi, nah ini juga kesalahan. Nabi tidak akan bisa memberi kecuali Allah yang memberinya. Jadi yang benar adalah kita tawasul kepada Nabi karena kemuliaan Nabi. Sekarang saya mau tanya kepada mereka itu. Kita tanyakan. Nabi waktu hidup mulia. Apakah kalau mati kemuliaan Nabi hilang? Yang membedakan antara hidup dan matinya Nabi ini justru mengarah kepada syirik. Seolah-olah waktu Nabi hidup itu kemuliaannya ada, setelah mati hilang. Itu musibah besar sebetulnya kalau mereka mau merenung. Coba. Kenapa dibedakan antara Nabi hidup? Kalau hidup Nabi boleh kita bertawasul. Kalau Nabi meninggal tidak boleh. Ini kesalahan besar sebetulnya. Nabi hidup kita boleh bertawasul. Nabi meninggal kita tetap boleh bertawasul dengan Nabi. Kenapa? Kemuliaan Nabi tidak hilang. Adapun kisah Sayyidina Abbas ini justru menunjukkan bahwa tawasul tidak harus kepada Nabi. Tawasul boleh kepada selain Nabi. Karena Abbas disepakati Abbas bukanlah Nabi. Maka tawasul kepada wali juga boleh. Karena ada contoh tawasul kepada selain Nabi juga boleh. Nah ini pahami para ulama. Maka tawasul kepada wali songo ada hujahnya. Hujahnya adalah pada zaman itu para sahabat Nabi bertawasul bukan kepada Nabi, tapi kepada orang soleh seperti Sayyidina Abbas. Dan orang soleh dari masa ke masa tetap ada. Ini pembahasan tawasul. Memang harus jelas masalah tawasul. Dan kami menghimbau orang yang sedang tawasul harus sedikit lebih belajar menekuni masalah ini agar sedikit fase. Sebab ahli fitnah yang anti tawasul itu selalu mencari celah. Sebab maksudnya satu tok, ingin mengatakan ente ahli neraka, itu tok. Apapun caranya, biarpun hujahnya nggak karu-karuan.